Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustian Widi Darusman. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 dengan nomor peserta PPG saya 2015 008 94012. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan mengajar siswa saya melalui perangkat pembelajaran yang sudah saya buat. Anak-anakku siap? Ya. Ya. Kalau belum mau bicara di unmute. Siap. Ya. Kalau belum mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Banyu sehat? Anggun, Lupita, Sehat. Atta. Banyu ada berapa orang di belakangnya? Ada 4 satu. ya, 2. Ada 1. Anggun, alhamdulillah bareng-bareng rame ya. Lupita, alhamdulillah. Hatta, banyak ya di belakangnya ya. Cuma kita kalau HP hanya ada 3, berapa buah nih? Berapa ini yang hadir ya? Baiklah, sebelum mulai pelajaran, ayo siapa yang mau mimpin doa dulu? Biasanya Rika ini yang mimpin doa, Rika. Rika? Masih ada Rika? Rika mana Rika? Ayo Banyu, pimpin doa dulu Banyu. Belum belajar kita mari berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, nanti untuk kehadiran silahkan chat di grup WhatsApp ya, Banyu. Nanti chat di grup WhatsApp-nya Banyu hadir. Andin begitu juga, Andin hadir. Anggun begitu juga ya. Shirley begitu ya. Hatta juga dan teman-temannya di belakang ya. Oke. Nanti chat saja di grupnya untuk kehadiran di grup WhatsApp ya. Nah, selanjutnya kemarin kita sudah banyak sekali belajar tentang cara agar ekosistem tidak rusak ya. Banyak ya. Kita sudah belajar itu kemarin. Ya kan? Masih ingat Banyu ya? Banyu ingat kita kemarin belajar apa? Ingat Banyu? Kemarin kita belajar apa? Nah, dari pembelajaran kemarin itu
Ya, dari ekosistem agar tidak punah itu caranya adalah yang pertama, kalian bisa lihat, diamati gambarnya. Ada gambar apa ini? Ada gambar orang lagi menanam pohon. Ada gambar peserta didik sedang menanam pohon. Ada lagi jawaban yang lain? Sama ya? Peserta didik sedang menanam pohon. Oke. Pohon apa yang ditanam? Kata. Pohon apa yang ditanam? Pohon mangga. Pohon mangga. Nah, apa yang dilakukan pada anak pada gambar tersebut? Pernah nggak Banyu melakukannya? Menanam pohon pernah nggak Banyu? Pernah? Pernah. Oh, jaringannya ya. Anggun, pernah Anggun? Hatta? Belum ya? Belum pernah ya? Oke, Widianti. Widianti. Jadi bang belajar betul. Gambar apa Nok? Ini Nok. Widianti gambar apa? Gambar menanam. Lagi menanam. Apa? Gambar peserta didik menanam pohon. Shirley bisa. Ya. Yang dilakukan anak-anak tersebut adalah menanam pohon. Shirley sudah melakukan itu. Pernahkah kamu melakukannya? Pernah? Pernah. Menanam pohon pernah ya? Iya, Rika sudah pernah juga? Pernah, Banyu pernah, Kinar pernah. Ya, apa tujuannya? Tujuan menanam pohon itu apa sebetulnya? Ada yang bisa kasih jawaban? Hah? Pak Agus, cara itu ya. Kenapa Rika? Kenapa? Boleh. Hah? Tidak. Boleh. Oh, nggak jadi. Ngomongnya bohong. Ya. Apa tujuannya Rika? Rika? Tujuannya apa? Peserta didik menanam pohon itu apa? Supaya ekosistem. menjaga ekosistem. Ya, betul. Menjaga ekosistem. Ya. Apakah kegiatan menanam pohon tersebut membantu menciptakan keseimbangan ekosistem? Widianti. Membantu menjaga kah? Jaga atau boleh, Widianti? Apakah kegiatan anak tersebut, apakah kegiatan menanam pohon tersebut membantu menciptakan keseimbangan ekosistem? Jawabannya apa? Apa? Kata? Apa tak? Apakah tepat? Ya, karena tujuannya juga adalah melestarikan ekosistem. Berarti kegiatan menanam pohon ini juga membantu menciptakan keseimbangan ekosistem. Ya, Hatta ya, banyak ya. Apakah kegiatan menanam pohon tersebut membantu menciptakan keseimbangan ekosistem? Jawabannya betul, menanam pohon
membantu menciptakan keseimbangan ekosistem. Ekosistem. 100 buat Banyu dan teman-teman. Bisa ya? Bisa. Lanjut. Nah, sekarang coba cermati buku siswa halaman 140 sampai 141. Ada bukunya? Ya, di sana ada bacaan, ya. Ada bacaan usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem. Ayo coba dibuka bukunya. Ada? Ada. Coba dibuka sekarang. Shirley udah dibuka belum? Udah. Ya, Hatta yang belum itu, belum dibuka Hatta. Ya, Hatta dibuka Ta. Oke. Ya, dibaca bersama-sama ya. Kalau bertiga, berdua boleh dibaca bersama-sama. Halaman 40 sampai 41, Pak. 140 sampai 141. Ya? Bacaan sama manusia dalam Ayo dibaca. Manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali kegiatan-kegiatan manusia tersebut mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem yang berada dalam desa. Banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem bersifat permanen, sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan. Misal saja, kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom yang hanya berpikir untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya. Nok, banyak nelayan yang menggunakan bom. Ya, banyak nelayan yang menggunakan bom. sebelum kapal memiliki usaha laut ada beberapa industri seperti industri seluruh yang membuat racun ke beberapa Ya, dari gambar itu ya terlihat ya, Nok. Di bukunya ada itu di halaman 140 berapa? 140 sampai dengan 141. Sudah dibaca sudah? Sudah ya? Alhamdulillah. Kalau sudah, baiklah. Kalau sudah, untuk menambah pemahaman kita, mari kita lihat video ya. Kemudian video dan dari bacaan tadi, dari bacaan yang sudah kalian baca halaman 140 sampai 141 tadi, buat catatlah kalimat utamanya ya. Tapi sebelumnya kita akan putar videonya. Nah, dari bacaan tadi, dari tiap paragrafnya itu terdapat sebuah pikiran utama. Kita sudah belajar cara menentukan pikiran utama dari setiap paragraf. Mati maning bae. Oke, Anggun, Banyu, Kinar, mari kita lihat videonya untuk memperdalam pemahaman kita tentang cara mencari pokok pikiran ya. ya. Nah, ini contohnya dari soal ya, mengerjakan soal dulu pokok.
Sampai situ ada pertanyaan? Kinar, Banyu, Shirley, Anggun? Bisa? Kalau sudah bisa, alhamdulillah. Sekarang coba di bukunya itu ada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Cari pikiran utamanya ya. Tulis dulu di buku, kemudian Pak Agus kirimkan Google Form ya. Pak Agus kirimkan Google Form. Untuk oret-oret silahkan di buku dulu. Nanti hasilnya silahkan upload di Google Form ya. Nanti linknya Pak Agus kirimkan. Ayo sekarang cari dulu pikiran utamanya dari bacaan tadi, halaman 140 sampai 141 yang sudah kalian baca tadi. Ayo dicari ya. Di halaman 142 itu. Ada? Ayo Anggun, dicari Anggun. Kalimat utamanya. Shirley. Iya. Nah, kalau sudah dioret-oret, nah ya Banyu masih mengerjakan, masih mengoret-oret, Shirley juga, Widianti juga, Rindu, Rika, Kinar juga. Kalau sudah ketemu oret-oretannya, coba dikirim di Google Form ya. Nanti Pak Agus cari ininya dulu. Pokok pikiran. Oke. Pokok pikiran sebentar, lelet ini jaringannya ya. Ini link untuk pokok pikiran yang kalian sudah buat oret-oretannya. Kirim. Oh, ning mau Ira untuk nulis. Upah gini ke TikTok. Upah. Ya. Pak Agus sudah kirim di grup WhatsApp, link untuk kalian isi dari oret-oretan tadi ya. Sudah? Nanti langsung diisi saja ketika istirahat. Sekarang mari kita lanjut ke lakukan wawancara dengan orang tua ya tentang perilaku apa yang dapat merusak ekosistem. Kalau yang sedang bersama teman, lakukan wawancara dengan temannya secara bergantian ya. Temanya adalah perilaku yang dapat merusak ekosistem. Oke, Banyu? Tapi sebelumnya, kita lihat dulu videonya. Kita lihat dulu videonya ya. Kenapa? Iya, kau mana no? Mungkin perilaku yang dapat merusak ekosistem, ya. Kita lihat videonya. Ada suaranya, ada Nok? Videonya ada? Nah, inilah perilaku manusia yang dapat merusak ekosistem. Coba kita lihat bersama ya. Kita ulangi. Lihat nih, Kinar, Anggun. Ada gambar apa saja, Gun, di video ini, Gun? Orang menebang pohon. Orang menebang pohon, menghabiskan ya. Jadi hutannya gundul. Kemudian apa nih, Gun?
Ada orang. Orang membunuh rerumputan. Ya, Gun ya. Kemudian Ya. gambar ketiga. Nelayan sedang menabur racun. Bisa juga dengan bom itu. Ya, merusak juga ekosistem air. Ya kan? Kemudian ini gambar keempat. Mas Shirley, gambar apa? Gambar polusi dari knalpot kendaraan. Polusi apa ini berarti? Pencemaran udara, ya. Pencemaran udara sama merusak ekosistem juga, ya. Kemudian ini yang nomor 5. Orang sedang apa itu? Menembak burung atau hewan lainnya sama. Makanya sekarang banyak sekali hewan-hewan yang dilindungi karena hewan yang ada di Indonesia ini sudah banyak sekali yang hampir punah. Ya. Nah, gambar yang keenam apa ini? Gambar apa ini, Anggun? Gambar yang keenam. Hutan gundul akibat dari gambar nomor 1 ini. Ya, kegiatan manusia yang dapat merusak ekosistem. Ya, kita lanjut videonya. Tuh. Shirley, disimak Shirley. Rika, Banyu, Widianti disimak. Terganggunya keseimbangan dan kelestarian alam akan berdampak pada kehidupan manusia. Berikut beberapa contoh di antaranya, Rika. Pembangunan rumah yang tidak terencana. Akhirnya, seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk dari hari-hari semakin bertambah. Kebutuhan akan tempat tinggal tentu juga akan semakin meningkat. Akibatnya, terjadi perubahan penggunaan lahan pertanian yang tadinya luas, sedikit demi sedikit berubah fungsi menjadi perumahan. Dengan dibangunnya perumahan mengakibatkan berkurangnya hutan dan lahan pertanian yang nantinya akan mengakibatkan kerusakan ekosistem. Yang kedua, penebangan pohon dan pembakaran hutan. Seperti di gambar tadi ya. Gambar tadi. Penebangan pohon. Nah, lihat nih. Subhanallah, ya. Pohon merupakan paru-paru dunia. Jadi, penebangan pohon harus dilakukan secara hati-hati dan disertai dengan penanamannya kembali. Nah, penanaman kembali ini kita sudah bahas di kelas 4. Nah, disebut apa? Penanaman pohon kembali itu? Reboisasi, ya. Penebangan hutan secara liar dapat mengurangi fungsi hutan sebagai penahan air. Kita sudah bahas di awal tadi ya. Akibatnya, daya dukung hutan menjadi berkurang. Hilangnya habitat dan makhluk hidup serta musnahnya spesies dan tumbuhan dapat terjadi akibat penebangan pohon yang tidak terkendali. Ada lagi masalah yang timbul, misalnya seperti banjir, kebakaran hutan. Nah ini, naudzubillah ya, kalau sampai terjadi di Loyang yang memiliki hutan ini, di desa Loyang yang memiliki hutan ini terjadi kebakaran besar seperti ini. Lanjut, yang ketiga, penambangan pasir laut. Nih, Banyu, ada penambangan pasir laut. Ya, kita lihat. Ya. Pasir lautnya diambil. Banyu, disimak. Tuh, lihat, Nok. Pasir laut dikeruk, ya, ditambang, diambil. Pengambilan bahan tambang dapat dilakukan dengan cara digali ataupun ditambang. Selain penambangan terbuka,
dan penambangan bawah tanah. Ada juga cara lain yaitu pengerukan. Sekarang coba diskusikan dengan ayah, bunda, kakak, boleh ya. Kalau yang sedang berkumpul dan orang tuanya tidak ada, lakukan wawancara dengan temannya. Saling mewawancarai teman. Temanya adalah perilaku yang dapat merusak ekosistem. Salah satu contohnya tadi ya sudah diputar di videonya. Oke? Hasil wawancaranya silakan nanti dikirim ke Google Form-nya. Nanti linknya Pak. Sekarang coba dibuka bukunya halaman 143 ya. 143. Ayo dibuka. Dibaca baik-baik. Kemudian setelah ini kita akan membuat teks non-fiksi. Nggak apa-apa. Itu artinya teks non-fiksi. Oke, pertanyaan bagus. Ada yang bisa jawab? Teks non-fiksi itu apa? Siapa tadi yang bertanya ya? Banyak ya? Teks non-fiksi. Ada yang bisa jawab? Rika bisa jawab, Rika? Shirley bisa 4 ya. Teks non-fiksi adalah tulisan dari seseorang yang berdasarkan data atau fakta. Teks non-fiksi. Berarti kalau teks fiksi itu kebalikannya, hayalan, karangan, ya. Teks non-fiksi itu kata tulisan berdasarkan data dan fakta. Ya. Nah, sekarang buat 5 menit cukup. Buat menulis pengalaman tentang komunikasi. 5 menit ya, Shirley ya. Ya, buat tulisan pengalaman tentang komunikasi. Ya, dari bacaan tadi dapat diketahui bahwa komunikasi adalah pertukaran informasi. Ini bisa terjadi langsung, artinya bertatap muka. Seperti pembelajaran kita sebelum terjadi COVID ini ya. Kemudian satu lagi ada yang tidak langsung ya, seperti kita saat ini belajar harus dengan jarak jauh. Kalau dulu, sekarang pun, kalau dulu sampai sekarang alat-alat komunikasi itu terus berkembang ya, dimulai dari merpati, surat, telegram, sekarang sudah email, handphone dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita menyambung lagi pembelajaran yang dulu tentang langkah-langkah pembuatan alat dan bahan yang dipakai itu ada di halaman 145 di buku siswa ya. Coba mari kita buka bersama buku siswanya halaman 145. Nah, ini ya. Yang pertama adalah buat dulu sketsanya. Nanti kita dipraktekkan ya. Boleh kerjasama dengan ayah, bunda, boleh. Dengan kakak juga boleh. Ya, kemudian hasilnya coba nanti difotokan. Kirim ke grup WhatsApp kita bersama ya, di grup WhatsApp kelas. Ya, langkah yang pertama adalah buat sketsa dasar. Wajah berbentuk oval pada sehelai kertas karton atau boleh kertas yang lainnya ya, yang agak keras. Kemudian pada sekeliling sisinya beri tanda garis titik 8 bagian. Ya, ini juga di LKPD sudah ada ya. Nanti Pak Agus kirimkan link LKPD-nya, jadi kalian bisa mempelajari ini lebih dalam lagi di LKPD ya. LKPD lembar kerja peserta didik ya. Kemudian langkah yang kedua adalah
gunting sekeliling sketsa sesuai garis yang telah di. Langkah yang ke-8 adalah mewarnai, ya. Gunakan cat air, boleh. Cat untuk poster, boleh. Bagus, tunggu hasilnya. Boleh difoto dulu, boleh. Nanti kita akan nilai, ya. Selanjutnya, seperti hobi dari banyak sekali siswa zaman sekarang adalah menari di TikTok, ya kan? Ya, banyak sekali. Nah, sebetulnya banyak sekali tarian daerah yang harus kita kuasai. Selain salah satunya adalah tarian dari daerah Jawa Barat nih. Tarian dari daerah Jawa Barat yang sudah mendunia, yaitu Jaipong. Ya, nanti kita akan putar video Jaipong ini. Kemudian amati gerakannya, banyak gerakan-gerakannya, kemudian praktikan, ya. Dipraktikan. Nanti kalau mau videonya Pak Agus kirim ke grup WhatsApp. Ya. Dikirim nih ke grup WhatsApp. Sekarang mari kita lihat dulu. Alhamdulillah. Mari kita lihat dulu videonya. Nah, ini nih. Diperhatikan baik-baik. Tuh, lihat gerakan-gerakannya. Nah, kalau sudah, mari kita bersama simpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Tadi belajar apa saja ya? Banyak belajar apa saja tadi? Keseimbangan ekosistem di lingkungan rumah dan sekolah. Kemudian dari bacaan, kalian membuat teks non-fiksi dari hasil wawancara. Ya, kemudian topeng itu apa? Membuat karya seni rupa berupa topeng. Ya. Ya, kemudian ada PR mempraktikkan tari Jaipong. Ya, itulah kesimpulan kita pada hari ini. Bagaimana Nok kesannya Nok pelajaran hari ini? Capek ya? Karena banyak banget ya? Iya. Ya, terima kasih sudah mau bersusah payah untuk belajar. Semoga ilmumu berkah. Nok. Ya, sampai sekarang. Amin. Alhamdulillah. Ada yang perlu ditanyakan? Sebelum kita ada pulang. Pertanyaan kan, Nok? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti sudah bisa semua ya. Teks fiksi, teks non fiksi dari sebuah bacaan sudah bisa menentukan apa tuh? Kalimat utama, ide gagasan, ide pokok. Ya, sudah bisa. Membuat topeng juga sudah bisa. R-nya itu ya, topeng sama video tari Jaipong. Oke. Nah, pembelajaran yang akan datang sambil menunggu bagi rapot, kita akan belajar, nanti diinfokan di grup WhatsApp-nya. Ya. Baiklah. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita sama-sama, atau ada yang mau mimpin? Ada yang mau mimpin doa? Silahkan. Banyak. Jadi banyak. Widianti, coba Widianti. Widianti pendiam sekali nih. Ayo, Widianti.
pulang kita mari berdoa. Ayo dong, yang serius. Kalau berdoa yang serius. Ya, Banyu boleh? Belum kita pulang, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amilul solihati wa tawasau bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, bermain, bergaul ya. Jangan sampai kita terkena virus yang sangat mematikan ini. Jaga kesehatan maksudnya. Ya.